Dalam Injil hari ini kita belajar satu hal yang sangat manusiawi. Ya, kita sebagai seorang manusia, ya tentu mindset kita bahwa manusia kalau sudah mati gimana? Akan lihat selama-lamanya mati, nggak akan bangkit lagi, betul nggak? Ya karena mindset kita sebagai manusia itu, maka kita merasa aneh. Ya. Jadi bukan hanya kita, murid-murid Yesus yang selama ini hidup dengan Dia, Yesus sudah membangkitkan Lazarus dari kematiannya, ya kan? Nah sekarang Yesus bangkit sendiri, ya, dan ya sudah menampakkan diri berkali-kali, ya, ke dua orang yang berjalan ke mana? Emmaus, ya. Nah lalu ya Maria Magdalena, ya. Nah tapi ya tetap aja mereka nggak percaya. Ya, jadi Bapak Ibu ya itulah ya manusia. Ya. Jadi ya Bapak Ibu ternyata murid-murid pun pernah ya meragukan, ya. Atau pernah ragu terhadap kebangkitan. Walaupun Maria Magdalena sudah bilang, Tuhan sudah bangkit. Tapi respon mereka kira-kira, masa sih? Ya sama seperti Oma. Ketika dia bersama cucunya bilang, Oma, ya kata dokter, Oma nggak boleh makan gula, atau minum gula. Iya, tuh, ya. Tapi tiba-tiba hilang ke dapur, ya. Di sana sudah minum yang manis, makan pisang goreng lagi, ada gula lagi. Ketahuan cucunya, Mak, sudah dengar kan kata dokter? Nah, kadang kita juga begitu dengan Tuhan. Sudah dengar firman Tuhan, sudah tahu yang benar, tapi tetap saja kita lakukan yang kita mau. Ya. Hari ini Bapak Ibu ya dengan tema happy, apa lagi? Happy Holy. Ya, artinya kita sudah ingin sekali ya supaya ya kita selalu happy, ya apalagi dengan kebangkitan Yesus ini ya membawa sebuah harapan baru. Kita harus bersuka cita dan happy. Yesus yang bangkit datang bukan untuk marah, tapi membawa sukacita. Walaupun murid-muridnya ragu, Yesus tetap datang menyapa mereka sama seperti kita. Walaupun kadang keras kepala sedikit, Tuhan tetap setia. Umur boleh bertambah, lutut boleh bunyi, kolesterol boleh naik sedikit, ya. Nanti sebentar ada cekan kesehatan. Ya. Nah, tapi hati harus tetap happy, ya. Nah, mau tahu rahasia bahagia hidup? Apa yang tahu? Kalau bahagia hidup itu ya pikiran tenang, hati senang, perut kenyang, bawahnya masih undernya masih standing. Ingat nggak? Ya ini opa-opa lah ya. Nah bawahnya masih under artinya bawah, standing artinya berdiri. Kalau bawah berdiri artinya mengerti kan? Nah ya harus happy ya. Ya kita di usia ini ya kita diberikan kesempatan untuk hidup ya. Dimana ya kita ya harus menikmati hidup ini ya, jangan susah, jangan waduh saya kok sakit ini sakit itu, lupakan itu. Seringlah ketawa, berkumpullah dengan teman-teman ya. Nah datanglah ke acara seperti ini setiap bulan, cek kesehatan. Nah sehingga ya Anda tetap happy Bapak Ibu ya. Yang penting bersyukur ya Pak. Yang penting bersyukur, betul sekali ya. Sehat itu bukan berarti harus lari maraton, itu enggak? Ya, yang pentingnya gerak tubuh aja. Jadi orang bilang sehat itu ada 4. Pola pikir, pikiran tetap sehat. Olah gerak, olahraga. Siapa sih mas olahraga? Senam untuk jantung, senam untuk turunkan kolesterol kan ada di YouTube, ya. Nah pagi hari habis doa ya, kalau saya habis doa pagi biasanya ya saya putar ya YouTube ya tentang senam jantung, senam bahkan ya kalau kita dulu kan senam SKJ ya. Nah yang penting gerak karena tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk bergerak, bukan untuk tidur, bukan untuk duduk. Kalau Anda duduk terus ya darahnya nggak mengalir lancar. Kalau darah nggak mengalir lancar jadi masalah, benar nggak? Nah lama-lama kalau orang Manado bilang taprok itu berhenti. Ya, akhirnya kena penyakit IGS. Stres, stop, akhirnya stop. Jangan sampai
sampai itu terjadi. Oke. Lalu ya Bapak Ibu ya, olahraga tadi, terus olah apa lagi? Lansia. Olah makan. Olah makan Anda ingat ya, 3J, jumlah, jadwal, jenis, dan hindari 3G, gula, garam, gorengan. Ya. Nah, kalau Anda ya mengabaikan, nggak percaya lagi soal itu ya sudah. Ya, Anda akan mengalami dulu baru percaya. Baru mohon ampun Tuhan, kenapa saya harus begini? Kenapa saya sakit ini? Yang salah siapa? Salah Anda, tapi ya Tuhan ya disalahkan. Ingat, makan terlalu banyak masalah. Makan terlalu sedikit bermasalah. Jadi kata Vetivera apa? Yang sedang. Jadi sehat itu sederhana Bapak Ibu. Hati damai, pikiran tenang, perut kenyang, bawah masih kencang, ya. Ya. Tapi kata Oma ya, ada juga yang harus diperjuangkan, nggak apa-apa ya. Yang penting jangan lupa bahagia. Sampai tahu obat paling murah dan ampuh apa? Obat paling murah dan ampuh apa? Tertawa, senyum, bahagia setiap hari. Ya, tapi asal jangan senyum sendiri. Nanti dikira apa? Jadi ya, sering-seringlah tertawa, kumpul-kumpul dan bersyukur ya. Belum minum obat sudah sembuh karena ketawa dua. Jadi ya tema hari ini bahwa bahagia, sehat dan holy ya, selalu dekat dengan Tuhan. Nah, jadi ya murid-murid tadi dekat sekali dengan Tuhan, tapi ketika Yesus meninggal mereka kehilangan harapan. Ketika Yesus sudah bangkit mereka nggak percaya. Itu luar biasa manusia ya. Nah, tapi luar biasa. Yesus tetap percaya kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Pergilah, wartakan Injil ke seluruh muka bumi. Dan kita pun semua diajak ya oleh Yesus untuk mari kita mewartakan kabar gembira dan sukacita itu ke seluruh makhluk di muka bumi. Jadi bukan hanya ke manusia saja, tumbuhan, hewan, ya apalagi dengan tema ekologis ya. Anda harus mencintai tumbuhan, mencintai hewan. Apa yang sudah biasa bicara dengan anjing? Yang bicara dengan tumbuhan. Anda belajar ya, untuk Fransiskus ya, dia dekat dengan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan itu kalau nggak berbuah, Anda cerita, kenapa kamu nggak berbuah? Ya saya beri 1 tahun lagi, kalau nggak berbuah saya tebang. Nanti dia berbuah itu. Walaupun murid-murid ragu, dia tetap percaya pada mereka. Dan ingat 2000 tahun sudah berlalu dan saat ini umat makin bertambah luar biasa. Ya. Nah, lonjakan Katolik dunia itu luar biasa. Ya. Di Prancis kemarin ya yang dewasa itu sampai 21.500 yang dipermandikan. Di Amerika 20.000, di Nigeria 18.000, di Korea Selatan 20.000. Wah, luar biasa ya. Hasil karya Tuhan ya. Anugerah Tuhan luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu semua. Ya, mengingat waktu ini saya sudah ya diusir nih kayaknya nih. Bapak Ibu, dulu kita sibuk kerja, urus anak, jadi MC. Tahu MC? Tahu. Ya. Nah, kejar uang. Ya. Sekarang Tuhan bilang apa? Tuhan kasih waktu lebih untuk kita supaya kita selalu berdoa. Ya. Nah, ya berdoa Angelus ya jam 6 pagi, terus itu jam 12 ya. Nah, terus itu jam 3 sore doa koronka ya. Nah, nanti doa malam dan lain-lain ya. Nah, itu ya saya sudah praktekkan di rumah saya bersama istri dan anak. Sehingga ya kita tetap tenang ya, tetap ya apapun masalahnya tetap happy. Tapi yang pasti setiap permasalahan pasti ada blessing disguise-nya. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam semua itu. Tuhan akan berikan ke kita. Nah, Bapak Ibu ya, sebelum saya akhiri, karena tujuan hidup kita bukan cuma panjang umur, tapi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu ya, Oma-opa, sebelum saya akhiri, saya tutup dengan sebuah kisah ya, kakek yang sudah pakai tongkat, dia duduk di teras rumahnya, tiba-tiba ada seorang anak lewat. Minta, kek, boleh nggak saya pinjam tongkatnya? Loh, untuk apa? Ya, untuk bawa nenek saya ke gereja. Lalu kakek itu melihat dari kejauhan, tongkatnya dipakai.
oleh orang lain. Kakek ini merasa dia sebenarnya sudah tidak ada berguna apa-apa lagi. Tapi dia merasa setelah melihat tongkatnya dipakai, ya Tuhan, kalau tongkat saya bisa dipakai, berarti diri saya pun masih bisa dipakai. Jadi Bapak Ibu, Oma yang saat ini mungkin masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ya, kalau Anda ingin menjadi prodiakon seperti kami, ada seperti Pak Thomas, ada Pak Setiawan di sini, ada beberapa ini. Nah, bagi Anda yang mau prodiakon, prodiakones, diberikan kesempatan tahun depan Pak Thomas, ini dibuka Jadi jangan ragu. Ingat umur kita yang panjang ini itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan berkat pada kita, pakailah itu untuk memuji dan memuliakan namanya. Dan Injil hari ini mengatakan bahwa beritakanlah Injil untuk semua umatnya. Saya pun sama seperti Bapak Ibu. Ketika saya diminta untuk jadi prodiakon, awalnya juga saya ragu dan takut. Aduh, gimana harus berkhotbah ini? Saya nggak punya pengalaman untuk khotbah seperti ini atau renungan seperti ini. Tapi hari ini saya bisa nggak? Karena kita dimampukan oleh Tuhan. Nah, jadi jangan takut, jangan ragu Bapak Ibu. Semua kita diberikan talenta, dan diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil ke siapapun. Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat kekuatan kita, Tuhan melihat hati kita. Doa kita masih berharga, senyum kita masih menguatkan, hidup kita masih bisa jadi berkat. Dulu kita lari ke sana kemari cari uang, sekarang jalan pelan-pelan tapi lebih dekat sama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kalau hari ini kita masih bisa tersenyum, tertawa, datang beribadah, itu tanda Tuhan masih sayang kita. Mari jalan hidup ini dengan happy, healthy, holy. Karena bersama Tuhan, hidup kita tetap berarti sampai kapanpun. Amin.